Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Widodo. Dan ini ada politisi yang bikin rusuh lagi nih. Dan ini berkali-kali nih, langganan nih. Ya, biang rusuh nih. Suka banget dengan provokasi. Siapa lagi kalau bukan Arteria Dahlan. Ya. Jadi beliau ini sedang menyulut emosi orang-orang Sunda. Ya. Kita dengerin aja videonya. Itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu. Jadi si Arteria ini minta pejabat yang menggunakan bahasa Sunda itu dicopot. Ya dasarnya cuma itu. Ya bukan karena kinerja atau bukan karena apa kontroversi atau masalah etik, tapi cuma karena dia bahasa Sunda, berbahasa Sunda. Bahkan di situ ada diksi, jangan bikin orang takut. Loh, emang bahasa Sunda bikin orang takut apa? Ya. Ini sangat melukai hati orang Sunda. Dan ini satu bentuk penghinaan. Ya, makanya sehari ini nih geger nih. Rame nih di jalanan-jalanan Jawa Barat. Ya, Anda bisa lihat ini banyak terpasang poster-poster yang mengecam Arteria Dahlan ini. Bahkan dia disebut sebagai musuh orang Sunda. Aduh, Dahlan. Ini bahkan ini ya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Arteria Dahlan untuk meminta maaf. Jadi saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlan terkait masalah bahasa ya, yang sudah ada ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini. Kalau tidak nyaman, tinggal disampaikan, sederhana itu. Ya. Tapi kalau bentuknya meminta untuk diberhentikan jabatan, menurut saya terlalu berlebihan. Saya amati ini menyinggung banyak pihak warga Sunda di mana-mana, jadi saya menghimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf ya kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf. Itu ya. Dan bukan cuma Gubernur Jawa Barat, seniman-seniman Jawa Barat, ya, politisi-politisi Jawa Barat juga banyak yang sudah merasa geram nih, ya bereaksi ya atas ucapan dari Arteria Dahlan ini. Karena ini adalah provokasi SARA, berbahaya. Ya, meskipun ini bukan persoalan agama yang sensitif, ya persoalan kesukuan juga sangat rentan memicu konflik. Ya. Untuk kita dulu pernah ingat ada kasus Sampit, ya antara orang-orang Madura, suku Madura dengan suku Dayak di Kalimantan. Itu kan juga persoalan kesukuan. Jadi ini juga berbahaya. Meskipun saya kira tidak tepat jika kemudian pernyataan Arteria Dahlan ini ditarik menjadi perang antar suku. Enggak juga. Ya, karena Arteria ini kan juga meskipun dia orang Minang, ya tentu dia tidak mewakili orang Minang. Ya, saya melihat ketika dia berbicara itu di parlemen, dia akan mewakili partainya. Jadi kalau mau ditarik ke ranah yang lebih besar, ya ini jadi persoalan partai dengan Sunda, dengan suku Sunda gitu. Kalau mau ditarik ke ranah yang lebih besar. Karena saya belum mendengar nih ada pernyataan dari partai yang mengecam juga pernyataan dari Arteria Dahlan ini. Ya, mestinya ditindak dong, ya. Kalau partai PDI Perjuangan masih menginginkan suara dari rakyat Sunda, ya. Ya pecat aja. Toh si Arteria Dahlan ini juga duduk di sana bukan karena dia dipilih oleh rakyat, tapi dia kan PAW itu. PAW dari Jarod Saifullah. Dan daerah pemilihannya juga di Jawa Timur. Jadi kalau ditarik ke suku Minang ya kejauhan. Jadi orang-orang yang mulutnya rusak seperti ini mestinya tidak dijadikan pejabat publik. Ya, saya tahu memang sebagai anggota DPR dia punya kekebalan, punya imunitas. Dia bebas ngomong apa aja di mana saja. Apalagi itu dia mengucapkannya di parlemen ya. Ya tentu kita tidak bisa menuntut hukum untuk menindak orang rasis seperti ini. Ya. Tapi secara etik
Anda harus minta maaf kepada orang Sunda, dan partainya juga punya tanggung jawab ya untuk menindak orang yang seperti ini. Jadi ini sangat miris ya. Partai yang punya slogan kepak sayap kebinekaan ternyata kadernya rasis. Partai yang jualannya toleransi ternyata kadernya tidak menghargai perbedaan, tidak menghargai keragaman. Bahasa dan tutur Sunda ini itu sudah ada ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, sebelum republik ini ada. Jadi masyarakat Sunda sudah eksis duluan sebelum bangsa ini eksis. Tapi dengan mudahnya dia membuat narasi yang sangat menyakiti perasaan suku Sunda. Apa kemudian nanti ada guru yang mengajar dengan bahasa Sunda juga harus dipecat? Dosen-dosen yang mengajar dengan bahasa Sunda juga harus dipecat? Ya, ASN yang rapat dengan bahasa Sunda juga harus dipecat? Ini maksudnya apa gitu? Tolong dijelaskan. Dan alih-alih meminta maaf, si Arteria ini bahkan nantangin. Ya, Anda bisa lihat ini ya, setelah Gubernur Ridwan Kamil meminta Arteria untuk meminta maaf kepada warga Sunda, dia malah nantangin Ridwan Kamil sudah datang ke MKD, ya, suruh melaporkan dia ke Komisi Etik Dewan, gitu. Ini kan nantangin namanya. Jadi ini perkara ini akan semakin membesar jika tidak ada kebijaksanaan seorang yang mengaku wakil rakyat itu, ya, untuk menjaga ucapannya, menjaga lisannya, gitu. Dan merendah hati ketika Anda ternyata salah, ya sudah, akui Anda bersalah, ya. Jangan justru menunjukkan powerful Anda sebagai pejabat negara. Sudah sering nih, sudah bosan kadang kita bicarain si Arteria ini. Dia pernah bangsat-bangsatin Kementerian Agama. Ya, kalau Anda tidak suka dengan kebijakan Menteri Agama, ya kritik saja dengan baik-baik. Ya, dan sebut nama orangnya, jangan kementeriannya Anda bangsat-bangsatin. Jangan-jangan itu muncul dari diri Anda ya atas kebencian terhadap agama. Ya, kita kan boleh aja akhirnya berspekulasi seperti itu. Juga Arteria ini pernah bikin kontroversi dengan mengatakan bahwa penegak hukum tidak boleh di OTT dengan alasan ya bahwa KPK, polisi, ya jaksa, kehakiman ini kan lembaga negara, harus dijaga marwahnya. Loh, justru karena dia korupsi, ya, menjaga marwah lembaga negara ini adalah dengan memberantas korupsi yang ada di dalamnya, bukan ditutup-tutupi, ya, agar kelihatannya bagus dari luar, bersih, harum. Ternyata isinya borok semua. Ya, ternyata banyak tikus-tikus ya yang menggerogoti keuangan negara. Ini kan otaknya sudah rusak gitu. Dengan pemikiran seperti itu, akhirnya dengan blundernya itu dia juga akhirnya minta maaf, buat klarifikasi ke sana ke sini. Dan yang paling melekat di ingatan rakyat, si Arteria Dahlan ini pernah maki-maki, bentak-bentak Profesor Emil yang usianya sudah sangat sepuh, ya, dan sangat tidak pantas, ya, secara etik, apalagi dia sebagai pejabat publik. Ya. Jadi tolong ini disudahi. Kalau memang persoalannya karena Anda tidak paham bahasa Sunda di dalam rapat dengar dengan Kajati itu, ya bicarakanlah baik-baik, minta dia mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Atau Anda kan sebagai anggota dewan punya staf ahli, ya, bisa menerjemahkan gitu. Atau itu juga dibenarkan gitu ya. Ya, dan tujuannya mungkin baik ya. Kajati ini ingin melestarikan bahasa daerah. Karena melestarikan bahasa itu satu-satunya dengan menggunakan. Ya, nggak bisa kita cuma bikin kamus. Jadi bicaralah baik-baik. Jangan kemudian justru Anda menunjukkan arogansi Anda sebagai pejabat publik, ya, pecat dia. Apalagi dengan narasi-narasi menyudutkan. Ya. Tentu ini sangat menyakiti ya warga Sunda, ya, penutur Sunda, ya, terutama warga Jawa Barat nih, yang memang mayoritasnya adalah suku Sunda. Gitu. Jadi segeralah akhiri polemik ini, ya, minta maaf. Ya, karena nggak mungkin juga ini diproses hukum karena Anda punya kekebalan sebagai anggota parlemen. Dan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tolong tertibkan lagi kader Anda ini. Ya, kalau perlu PAW ini si Arteria Dahlan ya. Demikian, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%.